Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Baik, salam. Sekali lagi lebih keras, salam. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan di ibadah minggu-minggu sengsara. Ini adalah minggu yang akan berakhir. Minggu depan adalah minggu terakhir. Kita akan masuk dalam minggu sengsara, dan setelah itu hari Jumat kita akan merayakan apa yang disebut dengan Jumat Agung minggu depan, ya saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena itu saudara, mari saya ingin bawa kita pada minggu-minggu sengsara ini, kita coba merenungkan sebuah tema, yaitu Kristen bukan jaminan pengikut Tuhan yang sejati. Saya ingin bawa kita dengan sebuah tema yang menantang kita. Kristen bukan jaminan bahwa kita pengikut Tuhan yang sejati. Saudara, Kristen itu sebenarnya dari kata pengikut Kristus, ya. Jadi kalau saudara-saudara lihat bahwa para pengikut Kristen atau lebih tepat agama Kristen bukan jaminan bahwa kita pasti menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Matius pasal yang ke-26 kita akan baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-69. Kalau minggu lalu kita singgung yang namanya Yudas Iskariot, hari ini kita menyoroti seorang bernama Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkal dia di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Saudara lihat, murid Tuhan Yesus saja bukan pengikut sejati. Saudara, lihat ini ayat yang selanjutnya dikatakan, firman Tuhan selanjutnya, Alkitab mengatakan tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah seorang dari mereka itu. Nyata dari apa? Bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau kita lihat, jangan tangan, lihat kalau ini slide langsung lanjut saja. Baik, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis sedih. Saudara lihat ini baik-baik. Lalu ia pergi keluar dan apa, saudaraku, dan menangis sedih. Saudara, mari kita membahas ayat ini bersama-sama. Kalau saudara lihat next, saudaraku, saat saudara-saudara ketika saudara baca mengenai Petrus ini, lanjut lagi, saudara dapat membelajar tentang apa yang saya mau bagikan kepada kita. Begini saudaraku, tadi dia bilang Kristen tidak menjamin bahwa kita adalah pengikut Yesus yang sejati. Saudara dengar baik-baik. Kenapa saya bilang begitu? Dari cerita ini, dari cerita Alkitab, kita tahu bahwa ternyata Petrus tidak bisa menjadi murid yang sejati. Pada waktu Yesus mau disalib, Petrus lari. Bahkan Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Lihat, orang yang menyaksikan, melihat langsung, berjalan bersama Tuhan, ternyata tak bisa menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Maaf, apalagi kita yang hanya dengar segelintingan atau dengar dari luar tentang Yesus. Kita ini bukan orang yang menyaksikan langsung kehidupan daripada Yesus. Kita punya potensi besar untuk bisa menjadi pengikut Tuhan yang tidak sejati. Nah, saudaraku, saya sebenarnya ingin bicara tentang ayam bicara, tapi saudara, saya tidak akan bicara lebih banyak tentang ayam bicara, tetapi saya mau bicara tentang perkataan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan pernah menegur Petrus dan dia berkata begini, sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkali aku berapa? Jadi yang berkokok 3 kali atau yang menyangkal 3 kali? Menyangkal 3 kali. Dia bilang, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali, saudara. Nah, ini yang saya mau coba bawa untuk kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan sampai, saya pernah khotbah mengenai tema ini, bahwa jangan sampai ayam bicara baru kita bertobat. Petrus ini Tuhan seomong dia, nanti sebelum ayam berkokok kau sudah menyangkal 3 kali. Petrus tidak percaya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Petrus bilang begini, orang lain akhirnya lari, beta sonde. Hati-hati kalau kita merasa kita orang yang kuat. Jangan sampai kita seperti Petrus, kita orang pertama yang akan menyangkal Tuhan. Semua kita, mari kita belajar. Next. Nanti kirain kalian lihat tangan begini langsung saja ya, karena supaya kita tidak buang-buang waktu. Saudara-saudaraku, bakat menjadi pengkhianat, dengar baik-baik. Bakat menjadi pengkhianat bukan hanya pada Yudas, tapi atau pada Petrus maksud saya, tapi juga pada kita. Bakat pengkhianat, bakat penyangkalan akan Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Kenapa? Tadi saya bilang, yang saksi mata, yang dengar khotbah itu bukan dari yang namanya pendeta Jiriadu. Yang namanya khotbah itu dengar dari mulut Tuhan Yesus, bisa menyangkal, apalagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat apa yang saya maksud bahwa Kristen, agama Kristen, memiliki agama Kristen, memeluk agama Kristen tidak menjamin orang itu adalah orang yang pengikut sejatinya Tuhan. Mengapa? Satu, jadi pengikut Tuhan tapi tidak tahu atau tidak mengerti maksud, kehendak, tujuan dan arti hidup adalah ciri orang yang seperti Petrus, adalah orang yang gampang menyangkal Tuhan. Saudaraku, tipe pertama, kalau ini ada dalam kita, maka berhati-hatilah. Kita adalah orang yang punya potensi. Mungkin tinggal 1 langkah lagi kita mengikuti jejak Petrus. Yaitu ciri pertama, memang ikut Tuhan dia. Memang kita kelihatan ikut Tuhan, duduk berbakti, duduk menyembah, duduk dengar firman Tuhan, agamanya Kristen, wajahnya Kristen, tetapi tidak pernah tahu maksud, tujuan, kehendak dan arti hidup di dalam hidup saudara dalam mengiring Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak Gembala? Mari saya jelaskan. Mari kita lihat ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar, di halaman, maka datanglah seorang perempuan kepadanya, katanya apa? Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus. Tadi saya bilang, Yesus kemana? Petrus ke situ. Yesus kemana? Pelayanan, Petrus ke situ. 3 orang yang selalu menyertai adalah salah satunya Petrus. Saudara-saudara yang lain 9 orang itu pernah Tuhan naik berdoa, betul ya, di atas bukit atau di bukit Getsemani. Saya tanya saudara, 9 tidak ikut, betul ya? Yang ikut hanya 3, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau begitu Petrus ini Yesus kemana saja dia ikut, sampai-sampai orang hafal, karena Yesus itu ada di mana, Petrus ada di sini. Tetapi waktu perempuan ini, hamba perempuan itu berkata begini, kan engkau juga selalu bersama-sama Yesus kan? Kamu ini, wajah kamu ini yang duduk dengan firman Tuhan, ini kan model-model ini nih. Kamu saya hafal. Itu seperti begini. Kalau saya pimpin kebaktian orang mati, lalu orang bilang, ini nona nih yang sihir waktu Bapak Jiri khotbah, kayaknya bosan jemaat Bapak Jiri ya, begitu. Nah dalam konteks ini, dia mau bilang begini, ini kan kamu, kemana-mana Yesus berikan kamu ini. Tapi perhatikan ayat 70. Tapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, perhatikan kata ini. Perhatikan kata ini. Walaupun di atas dikatakan engkau juga selalu bersama-sama Yesus. Saudara bersama Yesus? Yes. Kenapa saya bilang saudara selalu bersama Yesus? Kebaktian ya tentang Yesus, menyembah tentang Yesus. Abdul ya? Anda melayani karena Yesus. Intinya kita ini semua pengikut Tuhan, orang Kristen. Tapi lihat, kita seperti Petrus, dia bilang, bahasa yang digunakan adalah,
aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Perhatikan kata maksud di sini. Orang itu berkata, iya, masa kamu tidak mengerti? Masa engkau tidak mengerti maksudku? Maksudnya adalah engkau kan pengikut Yesus. Tapi dia tanya lagi, maksud lo? Kalau sekarang itu di bahasa gaul, maksud lo, gitu. Padahal dia tahu ini bosnya, ini Tuhannya, ini Yesus yang dia iringi. Tapi orang tanya dia, kamu kan? Dia bilang maksud lo, gitu. Berarti Petrus pertama, dia ikut Tuhan, dia pengiring Tuhan, dia orang Kristen, tapi dia bukan golongan pengikut Tuhan sejati. Kenapa? Pertama, karena dia tidak pernah mengerti maksud Tuhan dalam hidup dia. Saudara-saudara dengar, saya terjemahkan. Papa Mama, kalau saudara hanya datang ke sini jadi anggota gereja yang disebut orang Kristen, berKTP Kristen, tadi saya bilang berwajah Kristen, bernama Kristen, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kalau saudara tidak mengerti kehendak dan tujuan Tuhan dalam hidupmu, Anda tidak bedanya dengan Petrus. Tidak ada kata apa. Jadi kalau saudara hanya datang sekedar masuk jadi anggota sebuah gereja, lalu tidak pernah tahu tujuan hidupmu untuk apa, maka saudara adalah orang yang sama seperti Petrus. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Mari kita coba lihat apa kata maksud. Saudara tahu arti maksud? Maksud itu dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan maksud memiliki makna sebagai sesuatu yang dikehendaki atau tujuan atau niat dan arti. Nah, tadi saya bilang, kalau saudara datang hanya sekedar, ya karena saya Kristen, saya ibadah, saya Kristen, ya saya mengakui dia Yesus Tuhan, tapi Anda sendiri tidak tahu tujuan hidupmu untuk apa, maka Anda adalah orang yang sama seperti Petrus. Karena kata maksud itu artinya apa? Sesuatu yang dikehendaki, sesuatu yang punya tujuan, dan sesuatu yang punya niat dan memiliki arti. Jadi kelihatannya kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi tidak menjamin kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti tujuan Tuhan, dan kita mengikuti kehendak, dan juga kita tidak memiliki arti hidup. Maksudnya bagaimana? Saya coba bawa saudara. Saya tanya saudara, sebenarnya tujuan Tuhan untuk hidup saudara apa? Coba ada yang bisa jawab mewakili gitu. Rata-rata kita hanya pikir begini, pokoknya saya Kristen, Yesus adalah juru selamat, mati di atas Golgota, dan saya harus berbakti kepadanya. Kadang-kadang kita sampai di situ. Yang lebih parah adalah ada orang berpikir bahwa tujuan hidup mengikuti Tuhan hanya satu, diberkati. Jadi kalau diberkati dia merasa dia ikut Tuhan. Ketika tidak diberkati dia tinggalkan Tuhan. Ini tujuan hidup yang paling dangkal. Dengar baik-baik. Tujuan hidup yang paling dangkal adalah mengejar berkat Tuhan. Itu tujuan yang paling apa? Dangkal. Saya tanya sekali lagi, untuk apa Anda hidup? Saya tanya sekali lagi, untuk apa Anda hidup? Kalau Anda belum bisa menjawab, berarti Anda seperti Petrus. Kelihatan ikut Tuhan, kelihatan mengerti, tapi sebenarnya kita tidak mengerti. Tak usah rasa bagaimana, karena ternyata tadi kita sudah lihat Petrus yang 3,5 tahun ikut Tuhan tidak tahu tujuan hidupnya. Ikut Tuhan mungkin hanya lihat mujizat, lumpuh berjalan, Bartimeus buta melihat, tapi saya Petrus tidak tahu maksud Tuhan untuk hidupnya. Ikut saja. Ini yang saya bilang, kekristenan ikut-ikutan, atau orang sering bilang kekristenan hanya karena KTP. Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengetahuan tentang Tuhan. Nah, apa maksud saya? Mari kita lihat saja. Mari kita lihat terus. Mungkin mundur satu langkah lagi. Saya tanya tadi, untuk apa kita hidup? Kalau Anda tidak bisa jawab, Anda dan saya persis seperti Petrus. Mari kita lihat Amsal 16 ayat 4. Tuhan
Membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi Tuhan cipta saya ini beda dengan Tuhan ciptakan Mama Malela. Tuhan ciptakan saya beda dengan Tuhan ciptakan Ibu Yuni. Tuhan ciptakan saya beda dengan Ibu Marisa yang duduk di belakang saya. Dia bilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Botol aqua ini diciptakan untuk diisi dengan air mineral. HP ini dibuat untuk diisi dengan aplikasi-aplikasi jet-jet yang benar. Hidup saya dan saudara juga harus tahu apa maksud dan tujuan Tuhan. Kalau tidak, saudara dengar baik-baik, kalau tidak, orang lihat orang tanpa tujuan itu apa? Melelahkan. Kalau kita misalnya sudah ditunjuk, misalnya begini, Om Nik, antar saya ke Camplong. Di mana Bapak? Di asrama tentara sih, di Nebonat situ. Oke, maka sudah jelas. Kita memang kelelahan, tapi kita tahu bahwa nanti sampai di Nebonat itulah tujuan kita. Tapi bayangkan kalau saya bilang begini, Om Nik, mari kita jalan-jalan, tidak tahu mau kemana, pokoknya jalan saja. Maka itu yang disebut dengan frustrasi. Frustrasi karena kita tidak tahu kemana, pokoknya jalan. Tidak heran orang Kristen merasa begini, ikut Tuhan juga apa-apa ya. Kok akhirnya kita sakit, kita lemah, kita juga alami putus asa. Iya, karena Anda tidak punya tujuan. Padahal Alkitab berkata, engkau diciptakan apa? Tuhan punya tujuan masing-masing. Tujuan Tuhan dalam diri saya beda. Destininya Tuhan dengan saya beda dengan destiny saudara. Temukan itu di dalam hidup saudara. Saya merasa bahwa destiny Tuhan untuk saya adalah melayani Tuhan secara full waktu, full time. Itu destiny Tuhan yang saya tangkap pada tahun 90-an. Saya tidak tahu destiny Tuhan untuk saudara. Mungkin saudara berkata, destiny saya kalau lulus saya kerja jadi pegawai, itu betul. Itu destiny yang paling kecil, tapi destiny surgawi, destiny kekekalan itu yang saya maksudkan. Nah, mari kita next untuk ayat selanjutnya. Pengkhotbah 12 ayat 13-14 bilang begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takut akan Allah dan berpegang pada apa? Perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini destiny, ini tujuan Tuhan. Supaya Anda tahu, tujuan Tuhan, Anda harus hidup takut akan Tuhan. Jadi begini saudara, kalau saudara dapat pangkat tidak salah. Kalau saudara mengalami mujizat tidak salah. Kalau saudara berdoa supaya cita-cita saya jadi orang besar, jadi orang terkenal, jadi orang hebat, tidak salah. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah engkau harus hidup takut akan Tuhan. Petrus tidak. Makanya dia berani menyangkal, karena bagi saya Petrus tidak takut Tuhan. Petrus lebih takut dengan pasukan Romawi daripada takut Tuhan. Saudara lihat bahwa tujuan Tuhan supaya kita hidup takut Tuhan. Orang muda dengar, kalau saudara hanya datang gereja, duduk, pulang, lalu engkau tidak hidup takut akan Tuhan, engkau gagal memahami tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Kalau engkau hanya datang untuk supaya gembalamu berdoa supaya saudara mengalami kuasa Tuhan, itu tidak salah. Tapi jauh daripada itu, engkau harus takut Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Dan Petrus gagal untuk takut Tuhan. Hamba saja baru gertak. Lu juga kan? Mungkin Petrus takut dia juga disalib, karena salib itu mengerikan, saudara. Saya pernah jelaskan di sini bahwa setiap kali cambukan itu ada satu mata seperti mata kail yang kalau dicambuk bukan sekadar cambuk yang kena, tapi ada seperti apa? Centelan yang akan menggaruk daging saudara dan menarik. Jadi setiap kali dihantam cambukan itu dia harus tarik dagingnya. Begitu terus. Bayangkan Yesus dicambuk luar biasa. Menderita. Petrus sudah tahu bentuk penyaliban orang Romawi sadis. Tapi saya, Petrus tidak takut Tuhan. Karena Petrus tidak sadar. Dia dipanggil bukan hanya untuk khotbah, tapi dia dipanggil untuk hidup takut akan Tuhan. Karena kenapa kita harus takut Tuhan? Pertama itu tujuan Tuhan. Tapi yang kedua, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kalau kamu muda datang rajin gereja tidak masalah, saya suka. Tapi lebih daripada itu, engkau harus takut Tuhan.
Itu tujuan Tuhan. Next. Apa tujuan Tuhan? Kita baca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Lalu karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan untuk apa? Kita melakukan pekerjaan baik. Maaf, bukan pekerjaan jahat. Pekerjaan baik yang bukan hanya menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan sesama. Jadi kalau saudara melakukan pekerjaan jahat, Anda sedang gagal dalam tujuan hidup. Jadi kalau saudara punya gaji, pakai untuk pekerjaan baik. Saudara dapat berkat, dapat paket data, pakai untuk pekerjaan baik. Jadi kalau dapat berkat, orang bilang ada kirim data, itu data internet, pakai untuk pekerjaan baik. Jadi kalau saudara pakai, maaf, untuk nonton film porno, saudara pakai untuk menjatuhkan orang, Anda sedang tidak melakukan pekerjaan baik. Jadi saudara lihat ya, Tuhan memberkati Anda supaya Anda melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi minta maaf, kalau saudara dapat berkat, pakai untuk pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik? Kasih makan istri anak. Kalau saudara dapat berkat, kasih makan, kasih untuk apa? Pekerjaan baik, kasih sekolah supaya anak-anak sekolah tinggi. Maaf, bukan Anda main judi. Bukan Anda pakai uang itu untuk mabuk-mabukan. No, itu bukan perbuatan baik. Tujuan hidup adalah engkau memberkati keluargamu, engkau memberkati istri dan anak-anakmu. Itu pekerjaan baik. Tidak ada kata. Kalau engkau diberkati, berkati pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan baik. Kalau lebe-lebe sedikit, ya lihat orang susah, bantu. Itu pekerjaan baik dan itu tujuan Tuhan. Ngerti ya sampai di sini ya. Next, apalagi yang kita tahu tentang tujuan Tuhan dalam hidup kita? Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Jadi kalau saudara cantik, dari siapa? Dari Dia. Untuk siapa? Oleh siapa? Oleh Dia. Untuk siapa? Untuk Dia. Jadi kalau saudara cantik, kalau saudara goda orang pulang, maka dengar baik-baik, Anda sedang tidak hidup dalam tujuan Tuhan. Amin. Saudara pakai kecantikan dan kegantenganmu untuk menarik orang-orang yang bukan orang-orang yang mencintaimu dan yang engkau cintai, engkau gagal dengan tujuan hidup. Yang setuju katakan amin. Semua kelebihan kita, ingat, itu datang dari Dia dan harus kembali kepada Dia. Amin. Amin. Waktumu dari siapa? Tuhan. Kalau dari Tuhan, Tuhan suka kita waktu, kita sadar waktu dari Dia, oleh Dia. Karena itu waktu juga bukan hanya kita cari uang. Kita juga harus tahu tujuan Tuhan adalah supaya kita punya waktu dengan Dia. Ngerti ya? Jadi kalau ada orang tuh pikirnya minta ampun sampai semua dia pikir dia punya milik, Anda salah. Anda sedang gagal memahami tujuan Tuhan dalam hidup ini. Tujuan Tuhan adalah semua yang kita dapat, kita kembalikan untuk Dia. Amin. Saya belajar tentang komputer, saya belajar tentang mobil, saya belajar banyak hal dalam hidup saya. Itu sebab saya suka ajar anak-anak saya, belajar semua ilmu yang ada di dunia ini. Mungkin tidak sempurna Anda belajar. Kenapa? Itu akan berguna bagi pekerjaan Tuhan. Jauh sebelum saya bermimpi punya kendaraan, entah mobil kah motor, saya dulu tidak punya apa-apa. Saya selalu berlatih. Kenapa? Karena dosen saya pernah bilang begini, kalau lu jadi pendeta minimal lu harus tahu dua hal. Apa itu? Ya selain berkhotbah, pertama dia bilang you harus bisa bermain gitar. Dan yang kedua, you harus bisa minimal bawa sepeda atau sepeda motor. Saya tanya dosen saya, untuk apa? Nanti kamu mengerti.
Jadi walaupun saya masih kuliah, saya sudah belajar sepeda, saya sudah belajar naik motor, saya sudah belajar naik mobil. Jauh, karena ternyata betul semua itu dibutuhkan untuk saya melayani Tuhan. Ngerti ya? Jadi kalau saudara belajar misalnya keuangan, saudara bisa tolong keuangan gereja, bagaimana membuat laporan keuangan baik misalnya. Ya, kebetulan saya juga bersyukur saya sekolah dulu di SIMIA jurusan akuntansi. Jadi saya punya bikin di laptop sana adalah laporan keuangan secara otomatis. Masuk langsung dikasih tahu berapa keluar, berapa masuk. Jadi kapan saja orang mau periksa, saya siap. Kenapa? Karena semua dari dia, oleh dia, untuk dia. Jadi kalau kepintaranmu lalu membuat engkau jauh dari Tuhan, Anda sedang salah dengan tujuan hidup saudara. Proyek berkat yang kau dapat lalu bikin saudara jauh dari Tuhan, saya pikir Anda sedang salah dengan tujuan Tuhan. Lanjut. Filipi 1 ayat 21, Paulus pernah bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ingat, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya tulis di sini, tanpa Kristus hidup tanpa tujuan yang jelas. Sekarang kalau orang tidak punya Yesus, tujuan terakhir di mana? Saya tanya saudara, hanya ada dua, neraka dan sorga. Dan pemilik sorga namanya Yesus. Jadi kalau Anda tidak punya Yesus, tujuanmu bukan untuk Yesus, dengar, sia-sia hidupmu. Makanya jangan pernah jual Yesus dalam hidup saudara. Lalu dia bilang ayat 22, tetapi jika aku harus hidup, dengar baik-baik. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Saya tanya saudara, dia bilang kalau saya masih hidup, kalau saya boleh tambah lagi bilang begini, kalau saya masih hidup, saya bisa buka kios, buka toko, buka usaha, buka bisnis. Tapi ingat, itu semua untuk apa? Untuk memberi buah. Buah dalam konteks ini adalah buah rohani, buah pelayanan. Jadi kalau saudara diberkati, saudara tidak mau melayani Tuhan, Anda sedang gagal dengan tujuan hidup ini. Jadi begini saudara, anak-anak saya besarkan bukan tujuan karena mereka mau cari makan di saya, begitu ya, ngerti ya? Saya pasti kasih makan anak-anak saya, tetapi harapan saya adalah setelah saya membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, minimal mereka mengasihi saya, menyayangi saya, bantu saya. Itu tujuan. Tujuan Tuhan juga gitu. Bukan hanya bisa kasih Anda berkat, kasih makan, kasih minum, kasih pakai, tapi semua itu menyadarkan kita, saya harus berguna bagi Tuhan dan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi makanya saya beri hormat ya kepada orang tua yang kasih anak-anaknya, tidak dapat apa-apa di gereja tapi mau kasih mereka untuk melayani Tuhan. Tapi juga sekaligus saya tantang orang tua, jangan sampai anak melayani Tuhan. Orang tua bagaimana? Ingat ya, di dalam Tuhan itu bukan kayak orang Kupang. Orang Kupang tuh begini, kalau saudara tidak bisa ke tetangga, kan? Ada pesta nih, saya tidak bisa pergi. Biasa saya bilang istri, anak saya mewakili saya. Jadi walaupun saya tidak pergi, tetangga sudah tahu saya sudah hadir lewat istri dan anak saya. Tapi saya mau bilang, melayani Tuhan Anda tidak bisa bilang anak supigi jadi, orang alor bilang anak supigi jadi, bapak tidak usah lagi lah. Tidak bisa. Anak pergi, Anda harus pergi melayani Tuhan. Oh, semangat sih. Amin. Jadi jangan saudara bilang sekolah minggu, kau muda, Anda sendiri bagaimana? Karena Paulus bilang kalau aku bisa hidup, aku harus kasih buah. Buah itu banyak saudara. Saudara ajak orang, sekali-sekali kebaktian bersama kami, Anda sudah berbuah. Waktu Anda lihat pekerjaan Tuhan, kasihan, masih di sana rusak, Bapak beta mau berbuah, beta sudah bisa khotbah. Kalau Bapak mau nanti ada berkat beta, tolong asih diperbaik, Anda sudah berbuah. Anda tidak bisa khotbah, tidak bisa nyanyi, tidak bisa menari, kan ada orang itu dia kayak robot.
Orang sudah goyang, dia pun goyangan dengan musik tak salah, tidak masalah. Tapi selama dia bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, dia sudah berbuah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Next, saya banyak di sini. Yang terakhir, tujuan Tuhan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Dia bilang gini, karena itu pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pergi, sampaikan tentang Tuhan. Lalu saudara kritis dan berkata, kan ini untuk para murid waktu Yesus mau naik ke sorga. Betul. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara bilang gini, saya kan bukan pendeta, saya kan bukan hamba Tuhan, saya bukan Bapak Gembala. Itu kan tujuan Bapak Gembala. Saya hanya datang berdoa untuk Bapak Gembala. Oh, tidak bisa. Memang dalam konteks ini seperti Tuhan suruh para murid. Tapi mari lihat Paulus bilang apa. Lanjut, next, satu ayat. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa bangsa yang terpilih? Anda dan saya, semua nih. Orang tua, anak muda, anak sekolah minggu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Zaman dahulu yang bisa melayani adalah imam. Zaman sekarang siapa? Anda ini. Kita sudah jadi imam semua ini. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini umat punya kepunyaan Allah, bukan punya siapa-siapa. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi melayani itu bukan hanya pendeta, melayani itu semua kita. Bilang, saya imamat yang rajani. Bilang, saya imamat yang rajani. Kalau saya imamat yang rajani, maka saya harus tanpa kompromi, saya harus melayani Tuhan. Jadi sekali lagi saya suka ingat saudara, jadi nanti mati kau berdiri di hadapan Tuhan, lalu Tuhan tanya, sebuat apa? Soalnya kau bapak tuh sen kasih tahu betul, saya suka silau. Jadi maaf, sekecil apapun pelayanan dalam gereja ini, ingat, itu penghormatan, itu sebuah kesempatan dan sebuah anugerah yang besar dari Tuhan. Amin. Ketemu orang, ceritalah tentang Yesus, jangan cerita lumpung makam puji saja. Kita orang Kupang ini kan cerita lebih banyak makam puji kita. Tahu tidak? Beta ini, so dia mau kalah. Tapi lebih baik kita cerita tentang Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita ngerti poin pertama ya. Petrus ikut Tuhan, tapi dia tanya, maksudnya bayangkan 3 tahun setengah tidur, bangun, makan, minum dengan Tuhan, tidak tahu tujuan Tuhan. Tapi nanti kita lihat ternyata dia akhirnya berubah. Dari tidak kenal Tuhan, dia tidak tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya, dia tahu tentang Tuhan. Nah sudahlah, saya tidak akan bahas itu. Tapi mari kita lihat poin yang kedua. Pengikut atau orang Kristen tidak berarti dia pengikut Tuhan yang sejati. Kalau Anda tidak setuju, dengar poin kedua. Ikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Kalau tadi ikut Tuhan tapi tidak tahu tujuan hidup Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, kelihatan ikut Tuhan, kelihatan berbakti, kelihatan ikut Tuhan setiap hari. Ibadah kaum muda, yes. Kaum wanita ikut, kaum pria dia ikut. Sampai-sampai orang bingung. Ini bencong gua. Pria dia ikut, wanita dia ikut. Begitu gairahnya. Tapi pengiringan kita kepada Tuhan tidak membuktikan dengan sendirinya bahwa kita adalah orang yang setia atau kita adalah pengikut Tuhan yang sejati. Cirinya adalah ikut Tuhan, tapi sebenarnya tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Saya tanya kita, tahu sejawab saya. Mari kita uji, kita Petrus atau kita lebih dari Petrus. Saya tanya saudara, siapa yang engkau kenal tentang Tuhan Yesus? Atau pertanyaan sederhana, siapa Yesus? Sebenarnya kalau saya tanya saudara, siapa Yesus? Orang agama seberang lebih tahu Yesus. Itu sebabnya hari-hari ini mereka serang kekristenan. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya nabi dan manusia, dia bukan Tuhan.
Kalau menurut Anda siapa Yesus? Jangan sombong lalu bilang, beta tahu, Petrus sudah tahu, beta tahu. Mari kita lihat. Apakah Petrus kenal Tuhan? Ternyata Petrus tak kenal Tuhan. Atau lebih tepat, ada murid yang tak kenal Tuhan. Anda tidak percaya? Petrus tidak kenal. Pada awalnya memang dia tidak kenal. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Saudara perhatikan, ini saya tidak karang. Saudara dengar baik-baik. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, siapa yang pergi ke pintu gerbang? Petrus. Seorang hamba lain melihat dia, hamba, dan berkata kepada orang yang ada di situ, orang ini, tunjuk Petrus biji mati, ini orang ini bersama-sama dengan Yesus. Kalau bersama-sama dengan Yesus, tadi bahasa saya dia jadi orang Kristen, ikut Tuhan. Kelihatan dalam rombongan Tuhan, kelihatan jemaat Tuhan, tapi dia sebenarnya tak kenal Tuhan. Dari mana saya tahu? Orang ini bersama-sama dengan orang Nasrani itu, dan ia menyangkal pula dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Sorry. Saudara lihat baik-baik, bahwa ketika orang itu tanya 3 tahun setengah dia jalan sama Tuhan, pertanyaan sederhana, itu siapa? Petrus keluar dari mulut, aku tidak kenal dia. Saya tanya saudara, jangan sampai kita ikut Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak kenal Tuhan. Nanti saya jelaskan. Ternyata masih banyak orang tidak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara menyangka, saudara hebat. Karena mari kita lihat teks ini yang langsung kasih tahu Petrus tidak kenal Tuhan. Berapa banyak orang Kristen lihat di sini? Saya minta maaf. Sekarang ada satu bank yang sedang diobrak-abrik oleh seorang bernama Irma Dewi. Dia bongkar satu bank. Bank itu dikatakan, ya maaf, masuk di situ hanya jual tubuh. Sadis. Padahal yang direksi atau mungkin kepala kah atau pejabat di situ orang Kristen. Kalau dia Kristen, harusnya dia tidak bikin orang anak perempuan rusak. Ngerti ya? Tapi kota Kristen, pejabatnya Kristen, nakalnya minta ampun. Kalau mereka kenal Tuhan, mereka tidak bikin noda dosa model begitu. Ini yang saya bilang, ada dalam Tuhan, iko Tuhan, iko gereja, tapi sayang mereka tidak kenal Tuhan. Mari kita bahas, kita kuliti Petrus sebentar. Lanjut. Saya kembali pada kamus bahasa Indonesia. Kalau tidak kenal, mari kita belajar tentang apa itu kenal. Kenal itu tahu dan teringat. Jadi kalau tanya Petrus, lu kenal itu? Dia bilang, saya bukan tidak tahu saja. Bahasa kata kenal itu artinya tidak ingat atau ingat. Kenal itu artinya ingat. Jadi kalau kita kembali pada konteks tadi, jawabannya seperti begini. Saya bukan ini tidak tahu, saya tidak ingat dia. Jahatnya minta. Padahal Petrus ini yang dapat roti waktu nanti perjamuan terakhir. Padahal Petrus ini yang kalau saudara baca hampir tenggelam waktu dia jalan coba-coba ikut Yesus jalan di atas air. Tuhan angkat dia, kalau dia disumati lama. Tapi dalam konteks ini Alkitab bilang dia tidak kenal, dia tidak ingat Tuhan. Saya tanya saudara, pernah saudara tidak ingat Tuhan? Banyak. Saudara diberkati, kadang-kadang kita tidak ingat Tuhan. Pokoknya kita urus, kita pun kebutuhan, kita tidak ingat Tuhan. Waktu kita senang, kadang-kadang kita tidak ingat Tuhan. Persis seperti Petrus. Lalu konsep kedua, arti kedua, tahu, mempunyai rasa, itu kenal. Jadi kalau kata kita sambung dengan kata tidak, berarti sudah tidak ada rasa. Wow, saya suka dengan bahasa Indonesia. Kalau saudara sudah tidak ada rasa dengan Tuhan, begini, saya tanya saudara, adakah rasa rindu dalam hatimu untuk cari Tuhan? Ataukah kita mulai didorong-dorong dari luar untuk cari Tuhan? Kalau itu yang terjadi, Anda masuk dalam golongan tidak kenal Tuhan. Ketika engkau tidak ada lagi rasa mau melayani, rasa cinta Tuhan, rasa untuk beribadah, rasa rindu, Anda sedang kehilangan
apa yang saya sebut. Anda tidak kenal Tuhan. Bukan saya ngomong ya, kamus yang bilang. Jadi ketika Anda tidak punya rasa lagi, berbakti tidak berbakti, dia cuek, tidak ada perasaan bersalah. Aduh, saya mau ganggu saudara sih. Anda masuk dalam golongan tidak kenal Tuhan. Lalu yang ketiga, pernah tahu, pernah bersahabat, atau pernah tahu. Jadi kalau kita gambung dengan kata tidak, maka pernah tidak tahu, pernah bersahabat tapi sekarang tidak bersahabat. Itu kata KBBI. Jadi kalau waktu Petrus bilang saya tidak kenal dia, berarti dia bilang dulu memang beta sahabat, sekarang susonde lagi. Persis kita. Ada waktu kita bersahabat dengan Tuhan karena kita butuh pertolongannya. Jadi pada waktu kita jahat, kita tinggalkan dia. Kita hanya jadikan Yesus sahabat di area-area tertentu. Sering orang bilang, kadang-kadang kita hanya jadikan dia dokter. Dokter itu habis sembuh, kita tidak ketemu lagi dokter itu. Tunggu sampai sakit lagi baru kita ketemu dokter itu. Kadang-kadang kita seperti Tuhan dalam konsep ini. Kita jadikan Yesus itu sahabat di kalangan tertentu, di waktu tertentu. Waktu tertentu dia musuh kita. Saya tantang saudara, adakah itu dalam hidup saudara dan saya? Kita harus jujur, itu ada dalam diri kita. Yang keempat, mengerti, mempunyai pengetahuan tentang. Jadi itu arti kenal. Jadi mengerti, lalu punya pengetahuan tentang. Kalau kita sambung dengan tentang konteks ini kan, dia mengerti tentang Tuhan, dia tahu tentang Tuhan. Tapi karena Petrus menjawab, saya tidak kenal, maka dia mau bilang gini, sebenarnya beta ikut Tuhan, tapi beta sudah mengerti Tuhan, dan beta tidak tahu juga tentang Tuhan. Saya bikin video singkat hari-hari ini, saya merasa saya terpanggil untuk buat video singkat 1 menit, dan puji Tuhan video itu begitu laku hari-hari ini. Bukan karena saya mau cari lakunya, tapi dalam sebuah video itu saya potong, saya tulis, saya bicara begini. Hidup manusia ini seperti ini ya. Kadang-kadang kita seolah-olah mengerti tentang Tuhan, sebenarnya kita tidak mengerti tentang Tuhan. Kalau kita kenal, kita ngerti tentang Tuhan, kenapa Anda kadang-kadang mau ingin menyelesaikan hidupmu, misalnya bunuh diri? Kalau engkau mengerti tentang Tuhan, kenal Tuhan, oh dia berkasa, diajar, engkau tidak akan melakukan itu. Bahkan bukan hanya tidak melakukan, engkau tidak akan berpikir ke sana. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara lihat, saudara sampai sini mengerti ya? Selama Anda sudah tidak lagi bersahabat, jarang-jarang bersahabat, tidak ingat, ada waktu ingat, ada waktu tidak, Anda sedang tidak masuk dalam golongan apa? Tidak kenal Tuhan. Jadi walaupun kita nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya, Tuhan bilang no, tidak kawan. Kau tidak kenal aku, kau tidak bersahabat dengan aku, kau tidak mengasihi aku, kau tidak ingat aku. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Tapi sudahlah, saya mau bahas selanjutnya tentang, kita mau kupas tentang Petrus. Tak usah lagi, lanjut. Coba kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 6-10. Siapa lagi yang tidak kenal Tuhan dari para murid? Filipus. Yang orang Gopang bilang ibu. Mari kita baca. Kata Yesus kepadanya, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Nah sekarang saya bawa kita, Yesus itu siapa? Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya kasih contoh. Kenapa orang tinggalkan iman? Kawin muslim, kawin agama tidak seiman, lalu begitu santainya. Menurut saya sederhana. Dia tidak kenal Tuhan. Maaf ya, saya bicara apa adanya. Kadang-kadang orang sidi, habis sidi kawin orang tidak seiman. Padahal sidi, di dalam sidi itu saya tahu, saya pendeta ajar bertahun-tahun tentang Tuhan. Tapi kenapa masih melakukan perkawinan yang tidak seiman? Sederhana, mereka tidak kenal Tuhan. Belajar tentang Tuhan tidak menjamin orang mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi,
Belajar tentang Tuhan tidak membuktikan orang itu kenal Tuhan. Kalau orang itu kenal Tuhan, dia tidak tinggalkan imannya. Saya serius dalam poin ini. Jadi ini ya, melayani di sini harus tahu Anda punya Tuhan yang benar. Ini bukan berarti kita menimbulkan isu sara. Tidak. Ini prinsip Alkitab dan ini prinsip firman Allah. Karena dia bilang, di luar Tuhan, kita harus tahu dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Selesai. Siapa Yesus? Juru selamat. Siapa Yesus? Antar kita ke surga yang pasti. Jadi kalau ada orang bilang agama semua sama, iman semua sama, Anda bodoh. Anda tidak kenal Tuhan. Dan jangan sampai nanti lu ketemu Tuhan nanti di pengadilan baru lu mata terbuka. Oh tidak, Tuhan tidak sama. Yang bisa antar ke surga hanya satu yang kita kenal, Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau ada lu saudara bilang yang penting kan agama menyembah Allah. Allah yang mana? 7. Tuhan tantang mereka. Tuhan tantang Filipus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Apa itu? Tuhan sedang bilang gini, kalau kamu mau lihat, makanya agama seberang bilang Tuhan itu manusia. Tuhan Yesus bilang gini, kalau lu mau lihat Tuhan yang tak terlihat itu, Bapa itu, lu lihat beta. Maka lu lihat beta, lu lihat sedang lu lihat Tuhan, karena beta ini Tuhan Allah. Begitu, mengerti ya ayat ini? Tapi apakah Filipus kenal dia? Coba kita lanjut ayatnya. Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu jangan marah kepada saya. Ini lihat Filipus tidak kenal Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bayangkan, 3 tahun ikut Tuhan, Filipus tidak tahu tentang Tuhan. Itu sudah cukup bagiku atau bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi kalau saudara bilang, saudara sok-sok bilang beta kenal Tuhan, periksa baik-baik. Ini Filipus, rasul, jalan sama Tuhan, iring sama Tuhan, ikut Tuhan. Tuhan tanya, tak kenal. Tuhan bilang, sekali lagi saya baca, kata Yesus kepada, telah sekian lama, persis seperti Petrus tadi ya, aku bersama-sama kamu. Di bahasa sekarang, beta ikut gereja, ikut Tuhan, ikut katekisasi, ikut sidi, ikut pelajaran Alkitab. Tapi Tuhan bilang gini, engkau tidak kenal aku. Wow, ini paling mengerikan. Makanya saya serius ya kalau sudah dengar firman itu, kadang-kadang saya serius. Karena pengenalan akan Tuhan itu tak gampang. Lalu Tuhan menjelaskan, lu mau kenal beta? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kamu. Sayang, ternyata Filipus pernah menganggap Yesus ini juga mungkin manusia biasa. Waktu Anda menganggap Yesus itu manusia biasa, Anda sedang tidak mengenal Tuhan. Lalu saudara kritis bilang begini, bagaimana? Kapan kita bilang Yesus itu manusia? Terus saudara dengar baik, saudara dengar berbaik penjelasan saya. Waktu Anda meragukan dia, Anda sedang bilang dia bukan Tuhan. Mungkin Anda tidak bilang dia bukan Tuhan, tapi Anda ragu dia. Dalam masa-masa sulitmu, Anda sedang bilang Anda tidak kenal Tuhan. Dan banyak kali kita harus jujur. Ada waktu ketika pergumulan kita berat, tak selesai-selesai, pergumulan kita terus ada. Kita merasa Tuhan itu tak ada. Kalaupun kita merasa Tuhan itu ada, Tuhan itu tak sanggup. Kalaupun kita merasa Tuhan itu sanggup, kita rasa Tuhan itu kecil, makanya Tuhan tidak bisa menyelesaikan pergumulan kita. Saya tanya saudara, apakah Tuhan seperti itu? Tidak. Ternyata kita tidak mengenal Tuhan. Lebih parah lagi, saya selalu bilang, saudara yakin Tuhan kita Maha Kuasa? Saya ingin saudara jawab. Saudara tahu bahwa Tuhan kita luar biasa Maha Kuasa? Saudara tidak tahu juga? Saya ulangi lagi. Saudara tahu Tuhan kita Maha Dahsyat, Maha Kuasa? Saudara tahu bahwa Dia di atas segala-galanya?
Tadi Kakak Novi nyanyi nama di atas segala nama. Tapi mengapa saya bilang, tak usah omong terlalu jauh. Lewat kuburan saja kita takut, bulu kuduk kita berdiri. Saya tanya, saudara kenal Tuhan tidak? Kita lebih kenal setan daripada kenal Tuhan. Sampai-sampai setan tak terlihat, kita bisa lihat setan. Saya bilang, pohon bergerak, kita bilang hati-hati itu setan ada di sini. Bayangkan, setan bilang, lu bodoh sekali. Itu hanya gelap, daun bergerak. Lu bilang beta memang bodoh. Tapi kita tahu setan. Sampai-sampai terlalu tahu setan. Katanya kita Bapak mati datang malam-malam, antar kasih kita kue. Bapak beta lihat Bapak tua datang. Batu. Waktu datang lewat apa? Oh iya Bapak tua lihat sampai dari jauh. Waktu sen panggil lu, sonde Bapak. Iya untung waktu sen panggil, sonde bilang mari sama-sama. Tumpi di kapadala sama-sama. Ngerti ya? Kita lebih tahu setan daripada tahu. Maka saya selalu bilang, baik sekarang subahnya tidak lagi ya. Anak-anak kalau tidak mau makan mama ubah menunya. Kalau dulu orang tua tidak ubah menu karena hidup terlalu susah. Setiap kali makan, anak tidak mau makan kok bayi ngau datang. Tidur pun demikian. Lu mau tidur atau bayi ngau? Lebih baik lu tidur di bayi ngau ada di samping. Lalu laki keluar ku garu-garu dinding. Itu bayi ngau. Berarti dia pula laki itu yang bayi ngau. Dari saya begini, kita dari kecil-kecil sudah ajar tentang setan pada anak-anak. Lebih baik saudara aja begini, kalau ada tidak makan, itu berkat Tuhan. Nanti Tuhan tidak kasih berkat, itu jauh lebih baik. Bukan dia bilang, saya makan, bayi ngau datang. Lalu pas orang satu lewat situ, kebetulan kumis, lu itu lihat, bayi ngau sudah. Kasihan, orang lain korban dari saudara. Ya kadang-kadang saya tidak mau begitu ya. Kadang-kadang anak-anak ini kita dipakai gertak. Lihat Bapak tua, lu lihat model hitam, lu lihat kayak setan tuh. Dia semua datang. Aduh Tuhan Allah. Suka kenal setan yang salah lagi. Orang di setan-setanan. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini memang kita ketahui, kadang-kadang kita lakukan. Sudahlah. Sekarang sudah lihat Filipus kenal Tuhan tidak? Tidak. Lihat biji mata saja tidak. Oke. Terus lanjut. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa. Ini jadi saudara tahu ya, Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa. Dia sudah menjelma jadi manusia, berinkarnasi. Allah jadi manusia. Jadi kalau orang bilang kok Tuhan kau mati, dengar. Tuhan tidak mati. Yang mati itu Yesus yang menyerupai manusia. Manusianya yang mati. Allahnya tak mati. Saudara jangan bilang, betul ya. Masa kita pun Tuhan mati? Tuhan mana yang mati? Tuhan tidak mati. Yang mati itu manusianya. Yang tadi dia bilang, tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau ini namanya apa? Two in one. Atau mungkin bukan two in one, tapi maksudnya gini, kalau kamu lihat saya itu sama seperti kau lihat Bapa. Kami ini satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 100. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Tubuhnya manusia, tapi dia Allah. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam apa? Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi saudara tahu dari mana kita tahu dia Allah? Orang Israel itu sebenarnya ngerti. Paulus itu orang ahli kitab Yahudi. Tapi kenapa dia ambil keputusan bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena yang bisa buat mujizat pada waktu itu kalau bukan dia nabi, dia Tuhan. Dan Yesus bisa bikin apa saja. Bahkan penyakit yang paling tidak bisa disembuhkan oleh sang nabi sekalipun hanya bisa disembuhkan Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi orang ngerti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena yang bisa bikin keajaiban itu hanya dia. Sudah lagi nanti kita bahas teologi terlalu panjang, tapi saya coba bahas saudara-saudara. Tolong ya,
Memang kalau bicara teologi tidak terlalu mengenakan, tapi ini harus saya kasih tahu saudara. Terus, Petrus berubah tidak dari kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan? Petrus berubah, saudara. Kita baca. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-murid kepadanya lalu bertanya kepada mereka. Kata orang banyak, siapa aku ini? Petrus, Tuhan mulai uji dia murid-murid kembali, termasuk Petrus. Kalau tadi Petrus bilang tidak kenal aku, sekarang coba jawab mereka. Ada yang bilang siapa? Yohanes Pembaptis. Saya tanya saudara, Yohanes Pembaptis masih ada tidak? Dalam konteks ini Yohanes Pembaptis masih ada tidak? Sudah tidak ada lagi ya. Di mana dia? Nah itu makanya saya bilang baca Alkitab. Di mana dia Yohanes Pembaptis? Sudah mati. Sudah dibunuh siapa? Herodes. Gara-gara dia khotbah keras, lalu anaknya menari-nari lalu minta kepala Yohanes. So habis. Kok bisa Yohanes kepala seputus bisa ada lagi? Salah kalau saya bilang. Waktu tanya ini siapa Yesus tanya, saya siapa? Yohanes. Seolah Tuhan bilang salah kawan. Ini para murid dia tanya bukan orang lain. Lalu dia tanya lagi, siapa lagi? Yang tahu beta siapa? Satu jawab, Elia. Nah Elia ini umur berapa? Kalau saudara baca Elia itu tahun berapa dia lahir? Elia itu lama sekali. Kok bisa bilang ini Elia? Tidak. Yesus bilang kalau saya jadi Yesus saya bilang bodoh satu. Itu sama dengan kalau saya tanya anak-anak saya siapa? Dia bilang Unu. Beta bukan Unu anak, beta ini bapak kandung. Waktu ditanya Yesus, siapa? Elia. Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi. Ini nabi-nabi karena lupung perbuatan, ini ajaib. Persis nabi-nabi dulu, Elisa kan, Elia gitu. Tapi mereka minta pertolongan, ini dia yang buat langsung. Coba kita baca lagi. Sebentar, betul ya? Terus ayat 18 bilang begini. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa, jawab Yesus, betul sudah, lanjut. Ya, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapa aku? Petrus mantap kali ini. Jawab Petrus, engkau Mesias dari Allah. Saya berharap hari ini kita tidak mengenal Tuhan, tapi dengan proses waktu Anda harus kenal Tuhan. Kalau tidak, Anda sedang bikin Yesus menderita lagi untuk kedua kalinya. Sakit. Anda jangan pikir ini bahasa sederhana. Pernah kita alami ini ya, bersahabat dari SD, botong traktir dia. Karena waktu itu dia susah ya, kita traktir. Dia lihat dia dulu kita bodoh-bodoh gini. Saya ada doi, kau beta traktir lu. SMP ternyata satu kelas lagi satu sekolah. Tahu dia punya hidup susah lalu saya bilang gitu. Ada doi. Semuka sen betul. Hari kok tompi kantin makan bakso. Tiba-tiba yang traktir hidup biasa-biasa, yang ditraktir jadi pegawai bank. Lalu karena saudara juga tidak bermaksud datang ke bank minta dia uang, hanya kalau saudara datang ke bank ada urusan di bank, pikir supaya karena kenal dari kecil-kecil pernah traktir. Kalau saudara pikir ketemu dia supaya dia bantu, supaya jangan anti terlalu panjang, saudara pilih lalu dia bilang, siapa ya? Saudara harus bilang sama dia, ingat pentolan. Saudara bilang begitu supaya dia sadar. Itu saja menyakitkan. Wih, lu tak lalu lu bisa sudah kenal sama beta nih. Lu jahat itu. Betul ya? Jadi kalau ketika Petrus bilang tidak kenal itu sakit. Ada bahasa bilang gini, bayangkan be ketemu dia, be senyum, dia kesan kenal beta. Ini kalau Yesus kan udah begitu. PU, lu hampir mati tenggelam beta nih. Kok bisa lu bilang besan kenal beta? Keterlaluan. Ngerti ya sampai sini ya? Kadang-kadang kita begitu ya. Waktu ada masalah Tuhan tolong kita bilang Tuhan. Tapi
Tapi pas habis selesai masalah, kita tidak omong Tuhan. Saya kasih contoh, pesawat mau jatuh, semua pasti orang berdoa, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Tapi waktu turun sampai di bawah, saudara bilang apa? Weh, memang pilot terlalu mantap. Betul? Itu pilot terlalu bagus, dia atur itu pesawat bagus kan. Tadi di atas berdoa, Tuhan kasih tolong pesawat turun, yang dapat nama pilot. Suami hampir dengkotong, hampir jatuh, kita bilang Yesus Tuhan tolong. Tapi itu kita cerita bilang, wih untung baik Tuhan. Oh, kasihan tadi minta Tuhan tolong, baik Tuhan yang bohong. Saya tanya saudara, siapa yang pegang itu bohong kalau bukan Tuhan? Lupu laki su gigi talapas 5. Tapi yang kita cerita apa? Kita pelaki. Kita berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Kebetulan orang bilang gini, coba minum daun papaya tambah marungga, lalu tiba-tiba kita sembuh. Tadi minta Tuhan tolong. Tapi yang kita promosi apa? Itu hari itu bisa akibatnya. Dia tidak cerita bahwa dia waktu itu berdoa sampai nangis Tuhan, Petrus Muhammad. Dia cerita, itu hari kita untung ketemu orang. Marungga tanpa daun papaya. Yesus lenyap. Betul. Ini terjadi. Halo. Betul kosong deh. Aku rasanya saya salah besar. Sudah orang tatap saya bilang, salah Bapak, saya tidak pernah begitu. Kita boleh bersaksi tentang apapun, tapi utama Tuhan Allah. Terus, siapa Allah kita? Saya tanya terakhir. Allah kita ya, Tuhan Yesus adalah Allah kita. Padahal kita bilang gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah, jadi firman itu apa? Allah. Pertanyaannya, siapa firman itu kan gitu? Konteksnya ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang firman yang jadi manusia? Yesus. Dan diam di antara kita. Siapa? Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita sambung ayat 1, dia bilang firman itu Allah. Allah itu siapa? Allah itu Yesus, yang mana Allah telah menjelma menjadi manusia. Kalau begitu, kalau orang tanya siapa Yesusmu? Allah, Tuhanku. Jadi kalau orang bilang gini, di mana ada Alkitab bilang tulis bahwa Yesus itu Tuhan? Kasih tunjuk dia. Ini buka mata lebar-lebar, peluk mata, baca baik-baik. Ngerti ya? Sampai tadi di mana? Saya tidak akan bahas ini tidak terlalu banyak. Yang terakhir lalu kita tutup dalam doa. Yang terakhir, ketika kita jadi Petrus adalah saat kita jadi pengikut Tuhan atau iring Tuhan, gereja, tapi tidak setia. Kita masuk dalam golongan Petrus, ikut Tuhan tapi bukan pengikut sejati. Kita tutup ayat 73-75 lalu kita mau berdoa. Tidak lama kemudian orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu ternyata dari bahasamu persis kayak kita. Saudara pernah dengar bilang begini, status rohani tapi kelakuan roh halus. Saudara pernah dengar? Ada orang saya lihat ada tulis begitu, status apa? Rohani tapi kelakuan roh halus. Bukan hanya roh halus, sebenarnya roh kasar kadang-kadang. Nah saudara lihat ini kan pasti kan ciri khas Petrus itu. Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari apa? Bahasa. Kan seperti kita, tulis rohani, omong rohani, semua rohani, tapi sebenarnya roh halus. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal. Mengutuk, sumpah, saya tidak kenal. Tadi saya bilang, lu sahabat tadi Yesus, sekarang tidak. Artinya dia tidak setia dengan Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir, 75. 75 tidak ada? Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sekarang baru ingat, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis. Sayang, penyesalan selalu datang terlambat. Nangis,
baru sadar, oh saya sudah betul-betul, saya sadar saya salah. Ada dua kata yang dia gunakan, yaitu satu mengutuk, dua apa? Menyangkal. Satu kutuk, dua menyangkal. Kesimpulan saya, dia tidak setia. Kalau yang namanya menyangkal itu setia atau tidak? Tidak. Saya golongkan poin ketiga, Petrus tidak setia, dan saya berharap Anda tidak boleh tidak setia. Kalau tidak, Anda Petrus akhir zaman. Coba kita baca. Kenapa saya sebut itu? Matius 10 ayat 3 bilang gini, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi jangan main-main ya. Tidak setia itu bahaya. Kalau engkau nyangkal, Tuhan bilang beta juga akan sangkal lu. Nah kalau Tuhan sangkal kita, siapa mau bela kita di sana? Tetap setia dengan Tuhan. Dalam proses ini Petrus gagal dalam tekanan. Saya mau bilang saudara, dalam tekanan ekonomi yang morat-marit, bahkan mungkin kemiskinan, jangan pernah jual Yesus, apalagi tinggalkan Yesus. Terus cepat supaya kita selesai. Terus Ibrani 3 12-14 kasih ingat kita untuk jangan tidak setia. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad. Orang murtad itu tidak setia dari Allah yang hidup, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain, supaya jangan ada di antara, betul ya, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang, artinya setia sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang teguh. Satu lagi lalu kita mau berdoa. Ibrani 6 ayat 4, 5 dan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Jadi dengar baik-baik ya, saudara, dengar firman Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Roh Kudus. Satu waktu saudara tinggalkan Tuhan, ingat ini ayat baik-baik. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyelipkan bagi lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina Tuhan di muka umum. Kita marah panglima sudah salibkan Yesus, tapi lebih membuat Tuhan marah ketika engkau tidak setia dan meninggalkan Tuhan. Engkau adalah penyalib atau orang yang menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Tidak setia itu sama dengan engkau salib dia untuk kedua kali. Saya tahu ini tidak enak untuk didengar. Khotbah ini mungkin tidak menyegarkan saudara, tapi ini serius surga bicara untuk kita. Kita jadi orang Kristen, tapi belum tentu pengikut sejati. Kesimpulan saya 3 saja. Pengikut sejati tadi, kalau kita kembali pada ayat ini, kita kenal Tuhan, kita setia kepada Tuhan, dan yang terakhir apa? Puji Tuhan. Terima kasih karena kita telah mengenal Tuhan dengan baik. Sudahlah, saya tidak akan ulang lagi, tetapi intinya kita bisa jadi Petrus untuk kedua kali. Tuhan memberkati. Tunduk kepala dan kita berdoa.